Selamat pagi Sobat Sehat Bethesda, jumpa kembali bersama saya Dr. Andrea Kartika. Pada kali ini Bethesda Talk Show kita akan jalan-jalan dan ketemu salah satu dokter di Rumah Sakit Bethesda. Kita akan tanya-tanya beberapa hal yang lagi hits di era pandemi ini. Nah sekarang kita yuk jalan-jalan, kita cari dokternya. Nah di era pandemi ini tentunya banyak banget problem yang sebetulnya bisa kita bahas ya. Mulai dari kita terlalu banyak di rumah, kurang exercise dan macam-macam. Halo Dokter Banu, selamat pagi dokter. Kabar baik dokter, selama pandemi ini kabar baik dokter? Sehat selalu. Iya, kita udah lama banget gak ketemu dokter Banu ya. Kita terakhir kali di episode ke-7 kalau nggak salah mengenai operasi kantung mata. Mungkin Sobat Sehat Bethesda kalau pengen lihat bisa buka lagi di channel YouTube kami Rumah Sakit Bethesda, cari di Dokter Banu operasi kantung mata. Oke dokter, tentunya hari ini kita pengen tanya-tanya nih dokter mengenai boleh. era pandemi. Tentunya era pandemi ini banyak banget problem dokter, tidak hanya kurang exercise, banyak di rumah, dan yang paling menarik apa coba dok? Kalau anak sekolah itu banyakan belajar daring. Nah, kayak benar gitu banget itu dokter. sering banget ditanyakan sama pasien ya, orang tua Iya, ya. betul sekali. Gimana kalau kita sambil jalan-jalan? Boleh dokter, kita sambil jalan-jalan di Rumah Sakit Bethesda. Ini kita lagi berada di depan Gedung Galilea ya. Jadi nanti kita akan ke sana untuk ikut Dokter Banu mau visit juga nih. Jadi kita mau nemenin Dokter Banu buat jalan-jalan. Oke dokter, kalau misalnya selama pandemi nih dok, kan kita kan ngeliat layar terus tuh dok. Kita aja yang udah gede aja kan capek banget ya dok ya. Rasanya kayak matanya tuh pedes, matanya merah, kadang-kadang bisa sampai mual-mual juga kayak gitu nggih dok ya. Bener. Terutama juga buat anak-anak yang lagi di masa pertumbuhan seperti itu. Mungkin bagaimana tanggapan dokter Banu mengenai hal ini dokter? Bisa dijelaskan dari aspek matanya dokter. Oke. Seperti itu. Jadi memang di era pandemi sekarang ini itu problem visual ya, terutama anak-anak itu yang kita tahu ya, sekolah daring. Iya, betul. Bahkan yang nggak cuma anak-anak sih, dewasa pun juga bekerja sekarang online semua ya. Iya. Nah, itu menyebabkan banyak keluhan di bidang mata. Jadi memang meningkat nih pasien-pasien yang datang itu, keluhannya simpel sebenarnya, matanya lelah, kemudian capek, gitu. Bahkan sampai ada yang minusnya sampai nambah. Gitu. Oh, gitu juga bisa ya dok ya. Minus itu bisa bertambah gara-gara terlalu lama menatap layar ya dok? Benar. Jadi kita harus bahas dari awal nih terkait dengan online meeting ini ya. Jadi sebetulnya ketika kita melihat dekat itu mata itu bekerja ekstra. Jadi ada yang namanya akomodasi. Iya. Akomodasi itu adalah otot mata itu bekerja saat kita melihat sesuatu yang jaraknya dekat. Nah, dari situ akhirnya menimbulkan beberapa keluhan. Yang paling mungkin adalah tadi matanya lelah. Salah, oke. Nah, kemudian jangan lupa bahwa saat kita melihat dekat itu ternyata frekuensi mengedip mata kita itu juga berkurang drastis. Jadi yang tadinya sekitar 20 kali per menit ini jadi tinggal cuma 6 kali per menit. Kita nggak sadar kalau misalkan saat kita melihat dekat itu kita lupa ngedip sebenarnya. Nah, jadi kayak manteng kayak gini terus gitu ya dok ya? Jadi kalau kita ngelihat handphone atau laptop atau tab atau ya semua yang melihat dekat ya, itu kita nggak sadar kalau sebetulnya mata kita tuh lupa ngedip. Nah, efeknya apa? Efeknya jadi mudah kering tentunya ya. Jadi karena kita saat mengedip kan ada air mata yang mensuap lagi permukaan mata. Nah, dengan kita lupa mengedip otomatis jadi lebih kering. Dan itu juga sering sekali ditemukan mata kering. Nah, tadi menarik dok, katanya kan ada mata kering dan juga matanya cepat lelah gitu ya. Itu sebenarnya ciri-cirinya apa? Misalnya ciri-cirinya mual atau ciri-cirinya kayak pengen kucek-kucek mata terus gatel kayak gitu. Ciri-cirinya sebenarnya apa sih dok? Mata lelah yang perlu kita waspadai. Oh ternyata mataku udah capek kayak gitu. Ya, jadi sebetulnya semua keseluruhan keluhan terkait dengan melihat gadget dan lain-lain itu kita simpulkan atau kita rangkum dalam sebuah ada sebuah kondisi computer vision syndrome (CVS). Computer vision syndrome. Computer vision syndrome. Jadi computer vision syndrome itu gejalanya bisa gejala terkait dengan yang mata, bisa juga tidak terkait dengan mata, jadi terkait dengan bagian tubuh yang lain. Oke. Kalau yang terkait dengan mata, memang paling sering adalah tadi mata lelah, kemudian
mata kering, ya. Kering. Kemudian sampai kadang-kadang silau, Silau. ya, oke. silau karena terlalu melihat gadget fokus gitu, begitu Ya. melihat yang lain jadi lebih silau, karena adaptasi terang gelapnya jadi agak Terganggu. terganggu nih. Kemudian sampai dengan tadi minusnya bisa nambah. Oke. Ya. Nah dokter, tadi kan dikatakan ada mata lelah, habis itu matanya kayak silau. Nah ini juga ada tambahan, biasanya gejalanya tuh kayak orang Jawa bilangnya kepiur ya dok. Kepiur itu Ya. kayak ada debu-debu beterbangan. Apakah itu merupakan salah satu tanda dari mata lelah atau tanda dari ini dokter? Ya, jadi kalau mata yang banyak kotoran seperti itu kita sebutnya floaters ya. Terus, Ya, oke. jadi memang terkadang itu bisa muncul, tapi bisa juga sih nggak semua orang sih, Iya. kayak gitu. Nah, tadi lanjut lagi nih Dokter Andrea. Selain keluhannya di area mata, ternyata computer vision syndrome itu keluhannya juga bisa di luar mata. Oke, Jadi contohnya apa dok? contohnya itu paling sering itu adalah di tengkuk leher ya. Leher, kemudian jadi mulai dari kepala nih. Kepala, leher, kemudian punggung belakang. Nah, kepala tuh paling sering ini. Jadi pusing kayak gitu ya, sering kayak tercengkram gitu kepalanya ya. Kemudian sama sampai dengan menjalar sampai ke leher, kemudian sampai ke pinggang belakang. Pinggang belakang. Nah, sebetulnya itu karena jadi ada faktor ergonomis dari posisi saat kita melihat dekat. Oke. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini penting banget nih, kita harus share tentang sebaiknya tuh diatur sih sebenarnya harusnya untuk saat kita melihat dekat. Oke, jadi kalau dari posisi misalnya meja kursi pun mempengaruhi ya dok ya. Iya, misalnya kayak kita ngeliatnya terlalu kayak gini pun juga bakal Benar. akan sakit banget. Benar. Oke. Posisi kursi, posisi layar itu nanti ada tuh. Ada tipsnya ya. nih. Nanti dokter Banu mungkin bisa kasih gambarnya ya dokter ya. Kita bisa masukin di video, nanti sobat JT Bethesda bisa melihat bagaimana sih posisi yang ergonomis untuk duduk pada saat melihat belajar daring. Nah dokter, ini menarik karena kan sekarang yang banyak daring kan anak-anak dokter. Anak-anak juga pasti kan butuh lagi masa pertumbuhan tuh dokter. Nah bagaimana tips and trick? Kan kita tidak bisa menghindari daring ya dokter, karena memang zaman pandemi ini harus sekolah daring terus. Bagaimana orang tua itu bisa meminimalisir dampak atau efek dari computer vision syndrome tadi itu dokter? Bagaimana caranya meminimalisir? Oke, jadi kalau kita bicara mengenai, jadi computer vision syndrome itu memang era sekarang mungkin bisa kita bilang sulit dihindari. Iya, ya, karena hampir semua orang melakukan daring dan rata-rata dari segi waktunya itu sudah melewati batas yang ideal sebetulnya. Iya, Sebetulnya betul, kita betul. ideal itu kurang dari 3 jam satu hari. Satu hari ya Iya, dok? kan kita nggak mungkin sekarang. Pasti Iya. lihat handphone aja udah berapa jam. Iya. Ya, apalagi anak-anak sekolah aja sudah 2 jam sendiri. Kemudian nanti masih melihat TV, masih melihat ya Betul. mungkin ada main seperti Iya. itu. Jadi sehari itu pasti lebih dari 3 jam. Oke. Nah, karena sudah lebih dari 3 jam, otomatis kita semua sebetulnya terpapar dengan faktor risiko computer vision syndrome. Iya, betul. Nah, sehingga bagaimana caranya kita untuk bisa menghindari tersebut? Jadi yang pertama nih, sebenarnya caranya paling simpel adalah kita punya formula nih. Ya, ini formula ini sudah sangat terkenal sih sebenarnya kalau Iya. di kalangan dokter mata gitu Iya. ya. Jadi kita menyebutnya rule of 20. Oke. Nah, jadi Rule of 20 ya rule sobat of ya. 20. Jadi Bagaimana tuh dok? rule of 20. Iya, oke. Jadi yang pertama adalah rule of 20 itu setiap 20 menit. Setiap 20 menit kita melihat layar apapun, baik gadget ya, komputer, tablet dan lain-lain, handphone, TV. Oke. Paling tidak istirahat 20 detik melihat sesuatu yang jauh. Berarti misalnya nih kita pakai contoh ya dok, saya lagi main HP Ya. ini kan, udah 20 menit saya ngeliat ke jauh gitu selama 20 Ya. detik. Jadi kita harus Oke. jangan terpaku fokus terhadap sesuatu yang dekat, kita harus melihat jauh. Apapun Oke. yang dilihat terserah. Mhm. Kemudian tadi 20 menit, kemudian 20 detik istirahat. Iya. Ya. Nah, kemudian jarak. Jarak. Jaraknya itu adalah kurang lebih 20 inci. 20 inci itu ya kurang lebih itu sekitar 50 sentian. 50 cm Ya. antara misalnya kita Jarak dengan kita laptop sama gitu ya. laptop atau oke. dengan komputer. Oke. Nah, gitu ya. Jadi 20 inci atau kita gampangnya kalau sentimeter 50 cm. 50 Nah, tapi cm. karena ini gampang supaya mengingat jadi 20 incinya itu. 20 inci. Ya. Oke. Selain itu, kemudian jadi saat kita melihat
posisi gadget itu sebaiknya 20 derajat di bawah mata. 20 derajat di bawah mata. 20 derajat di bawah eye level. Jadi kalau misalnya kita melihat lurus, ini eye level. Nah, sebaiknya posisi gadgetnya turun sedikit 20 derajat. Oh, jadi kita agak gini sedikit ya, Dok ya? Jadi kalau misalnya kita melihat, ini termasuk dengan tadi posisi ergonomis tadi ya. Iya. Di kursi, kemudian misalkan kita melihat laptop, itu kalau bisa kursinya diatur ketinggiannya supaya mata kita tuh melihat layarnya itu sedikit lebih turun 20 derajat. Oke. Jadi nggak boleh dangak gitu juga nggak bagus ya, Dok ya? Itu nanti keluhan di sini itu. Oke, anak kecil pun juga bisa mengalami keluhan itu ya, Dok ya? Iya, benar. Betul. Oke. Dan juga kegalauan orang tua itu adalah, Dok, kita tuh punya bakat. Kan ada orang kadang sering bilang kayak gitu ya, punya bakat minus nih. Kira-kira bagaimana cara kita meminimalisir minus itu selain dengan rule of 20? Apakah ada cara-cara lain, Dokter? Kira-kira? Jadi yang paling penting sebetulnya itu rule of 20, lakukan dulu. Oke. Nah, karena dengan kita mengaplikasikan rule of 20, otomatis kerja si bola mata kita itu, yang tadi otot-otot yang bekerja saat melihat dekat itu, dia tidak berlebihan. Oke. Nah, sehingga risiko untuk mengalami namanya minusnya nambah atau progresi dari miopia itu kecil. Oke. Gitu. Selain itu ada lagi sih sebetulnya. Kalau untuk anak-anak, jadi yang paling simpel adalah aktivitas di luar rumah. Itu sudah berbagai penelitian di seluruh dunia sudah menyatakan bahwa outdoor activities, ya, outdoor activities aja, keluar rumah aja, lihat ketemu dengan matahari itu sudah sangat bermanfaat untuk mata kita. Iya. Bisa mencegah minusnya nambah. Jadi memang betul ya kalau orang zaman dulu bilang ya, jangan terlalu banyak di rumah, aktivitas itu keluar rumah. Rumah. Nah, walaupun tidak harus ketemu temennya, yang penting kayak gini aja di tempat terbuka gitu ya. Kemudian kita kena yang penting paparan mataharinya sebenarnya. Nah, itu dia. Jadi selain tadi rule of 20 ya, membatasi aktivitas membaca dekat, jangan lupa segera aktivitas outdoor. Buat anak-anak itu penting banget. Oke. Terus ada lagi nih, Dok, ini kan pasti Bunda nih banyak banget pertanyaannya mengenai perlu nggak sih ditetes mata? Nah, kan kadang-kadang ada suka beli tetes mata yang out of the counter itu ya, Dok ya. Jadi kayak OTC gitu ya, Dok ya. Apakah itu sebetulnya membantu untuk kadang-kadang kan, aduh kalau udah ditetes mata ada obatnya nih, mesti ini pasti akan lebih baik gitu. Apakah kayak gitu, Dokter? Ya. Jadi sebetulnya perlu atau tidak ditetes mata itu sebetulnya sebaiknya diperiksakan dulu ya. Karena tetes mata itu diperlukan ketika kondisi mata kita sudah sangat kering. Kalau sudah ada gejala kekeringan mata, itu memang harus ditetes. Tapi kan untuk menentukan apakah ini kering atau tidak, ya sebaiknya kita konsultasikan dulu ya ke dokter spesialis mata sih. Oke, baik. Nah, apabila Sobat Sehat Bethesda ini punya buah hati yang mungkin ada keluhan serupa karena banyak belajar daring, atau mungkin Bapak Ibu sendiri karena sekarang ini banyak yang WFH juga ya. Nah, ini bisa periksa ke Rumah Sakit Bethesda. Di sini ada banyak dokter spesialis mata, salah satunya adalah Dr. Banu Aji Dibiasakti, spesialis mata di Rumah Sakit Bethesda. Akan bisa membantu Sobat Sehat Bethesda apabila ada keluhan, itu bisa langsung diperiksakan. Jadi kayak butuh apa enggak untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Seperti itu ya, Dokter ya. Benar. Oke, baik. Mungkin ada pesan-pesan, Dokter, untuk Sobat Sehat Bethesda terkait dengan era pandemi ini. Mungkin apapun yang terkait dengan mata boleh, Dokter. Oke. Jadi yang paling penting adalah sekarang kita sudah sulit untuk menghindari paparan gadget ya dalam jumlah waktu yang ideal ya. Sehingga pesan saya sih sebetulnya rule of 20 deh. Rule of 20 yang tadi itu simpel sekali ya, gampang ingatnya ya. 20 menit, 20 detik istirahat, kemudian jaraknya 20 inci, kemudian melihatnya suatu 20 derajat lebih rendah. Itu sudah sangat membantu kita tidak perlu periksa dokter mata nanti seperti itu. Jadi, nah, kalau kita sudah mengalami keluhan seperti computer vision syndrome, nah, jangan lupa segera konsultasikan ke dokter spesialis mata agar keluhannya tidak berkembang menjadi lebih terganggu lagi nanti seperti itu. Kemudian jangan lupa aktivitas outdoor, jaga jarak ya. Aktivitas outdoor di sini adalah paparan sinar matahari itu sangat bermanfaat untuk kesehatan mata, terutama anak-anak ya yang masih berkembang. Kalau misalkan punya minus, bisa kemungkinan bisa nambah seperti itu, sehingga dengan adanya paparan matahari sebetulnya kita ikut menjaga kesehatan mata kita. Betul. Jadi nggak cuma kesehatan membentuk vitamin D juga, ternyata untuk kesehatan mata juga bagus. Dan juga kayaknya ada satu yang lupa nih, Dokter, asupan makanan ya, Dokter ya. Ya, asupan makanan, vitamin, kemudian sayuran
bergizi, daging. Sebenarnya nggak harus wortel ya, karena kalau misalkan orang kan paling sering terkenal wortel. Sebenarnya semua sayuran itu yang mengandung vitamin A itu bermanfaat untuk mata. Bermanfaat. Oke, siap. Bagus banget dokter. Ini kita sebagai orang awam pun juga gampang banget mencerna ya dokter ya. Gampang banget ngerti bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan mata. Oke. Terima kasih banyak dokter Banu atas kesempatan pada hari ini. Kita punya kesempatan yang luar biasa, kita bertanya-tanya selama era pandemi ini. Sebelum dokter Banu mau praktek juga nih. Sehat selalu dokter Banu. Kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya. Terima kasih dokter. Thank you dokter Andrea. Iya, thank you dokter. Sehat selalu. Nah Sobat Sehat Bethesda, sampai sini dulu episode tentang menjaga kesehatan mata di era pandemi bersama dengan Dr. Banu Aji Dibiasakti, spesialis mata di Rumah Sakit Bethesda. Jangan lupa follow sosial media kami dan nantikan informasi kami selanjutnya. See ya!